Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Pada malam hari ini, saudara kita ingin membahas mengenai proyek fenomenal. Saya bilang proyek fenomenal karena setiap hari akan menghabiskan uang 1,23 triliun, saudara. Setiap hari. Ini adalah proyek daripada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Dan proyek ini memang sepertinya diseriusi. Saya tidak tahu mengapa diseriusin. Karena saya mendengar Prabowo katanya tidak ingin mendengar ada anak-anak Indonesia katanya kelaparan. Sampai detik ini juga saya tidak mendengar sih orang Indonesia merasa kelaparan. Apakah ini juga mungkin dibuat-buat oleh Prabowo? Dan Prabowo juga mengubah, saudara. Jadi yang pertama adalah makan siang gratis sama Prabowo dirubah. Ya, dengan kata-kata adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak, ya kan? Makan bergizi gratis untuk anak-anak. Saya bilang, saudara, itu bisa minta mentahnya saja nggak? Karena di dalam pembahasan itu, sepertinya nih ada pembahasan bahwa akan menjadi bulat, saudara, katanya satu orang itu jatahnya adalah 15.000. Kalau satu orang jatahnya 15.000, mengapa tidak diberikan mentahnya aja? Ya kan, sesuai dengan selera masing-masing anak-anak, saudara. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, terus kalau misalkan sekarang ini adalah proyek fenomenal, dan sepertinya proyek ini seakan-akan harus dijalankan, karena apa? Orang atau mungkin anggota DPR sudah pergi, saudara. Anggota DPR sudah melakukan perjalanan ke Swedia untuk membahas mengenai makan siang gratis ini, yang sekarang sudah diganti namanya oleh Prabowo. Ini adalah ungkapan daripada Prabowo ya, saudara. Ya, buat saudara-saudara saya yang ingin bergabung, ya kan silahkan masuk. Saya nanti akan membahas mengenai ini. Ini adalah Prabowo dulu. Jadi Prabowo koreksi. Ya, ini adalah dikoreksi. Jadi ternyata setelah sekian lama ini, ya kan, setelah sekian lama makan siang gratis, mungkin Prabowo gatal telinganya bahwa kalau ini makan siang gratis kayaknya tidak begitu cocok. Diganti, saudara, yang begitu cocok aja digantilah sama Prabowo. Yang penting adalah ini adalah seperti menghambur-hamburkan uang ya. Dan ini katanya harus berjalan. Karena proyek ini yang saya tahu ini proyek dulu, zaman dulu juga ada nih proyek ini dari Hasim juga. Dan sekarang diteruskan oleh Prabowo, saudara. Ini. Jadi Prabowo koreksi istilah makan siang gratis. Diganti dengan apa? Yang tepat adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Makan bergizi gratis untuk anak-anak. Dan kalau misalkan angkanya ada ini, berapa kira-kira satu anak itu? Kalau satu anak misalkan 15.000 ya dimentahkan aja, saudara. Tapi dia akan berusaha. Karena dia akan membentuk kementerian daripada ini yang menangani masalah gizi ini. Ini luar biasa nih proyek ini. Saya tidak tahu proyek ini mengapa diada-adakan. Apakah ada hal yang sangat penting, ya kan, di dalam pemerintahan kita? Mengapa pemerintahan kita waktu yang sebelumnya, yaitu pemerintahan Pak Jokowi, ini tidak dibahas gitu loh. Dan tiba-tiba dibahas oleh Prabowo, saya juga tidak ngerti juga ini, ya kan. Apa tujuan daripada Prabowo membahas ini? Apakah Prabowo ingin membahas ini berarti ada kesempatan untuk mengkoreksi besar-besaran? Bisa juga, saudara. Dia akan mengkorupsi besar-besaran, mungkin dengan keluarga daripada si Prabowo sendiri. Bisa jadi kalau itu adalah pikiran-pikiran jelek, saudara. Karena sampai saat ini, sampai detik ini pun saya tidak mendengar ada orang kelaparan-kelaparan yang terlalu berlebihan gitu. Coba kita lihat ya. Jadi Presiden terpilih Prabowo Subianto mengkoreksi istilah makan siang gratis yang merupakan salah satu program unggulan dirinya bersama dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, istilah yang tepat justru makan bergizi untuk anak-anak, ya kan? Diganti, saudara. Bahwa makan siang gratis ini diganti menjadi makan bergizi gratis untuk anak-anak. Prabowo punya alasan khusus mengapa mengganti istilah tersebut. Saya ingin sedikit koreksi. Ya kan, saya ingin sedikit koreksi ya. Jadi setelah kita pelajari, ternyata istilah
istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya, kata Prabowo. Apakah Prabowo sebelumnya memikirkan ini? Saya nggak tahu, saudara. Ini mungkin pikiran orang lain atau mungkin pikiran daripada si Hasyim sendiri. Ya kan, tiba-tiba kok Prabowo bisa membuat ini, ya kan? Ini kata Prabowo dikutip dari YouTube TV One News, ya kan, pada hari Kamis, hari ini tanggal 23 Mei 2024. Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau menunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Ya kan? Sambung dia. Prabowo menyadari bahwa banyak anak-anak yang masuk sejak pagi dan pulang pada siang hari. Maka jika makan gratis baru dilakukan pada siang hari, hal itu dirasa sia-sia karena anak sekolah sudah pulang. Ini bingung mereka, bingung sendiri, biarin aja ya. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat, itu imbuh daripada Prabowo. Jadi meskipun demikian, Menteri Pertahanan RI ini menekankan bahwa program tersebut intinya adalah memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak di Indonesia. Menurutnya, setelah dianalisis panjang, program ini juga diyakini mampu berefek baik terhadap masa depan bangsanya, saudara. Berarti selama ini, saudara, selama berapa puluh tahun nih kita nih sebelum Prabowo ini, berarti tidak baik-baik saja. Mengapa? Sekarang kita padahal baik-baik saja. Jadi Prabowo ini kalau saya lihat ini mengada-ada ya, saudara. Saya tidak tahu program apa ini. Di sisi lain, ya kan, di lain sisi, Prabowo ingin anak-anak Indonesia tidak ada lagi yang kekurangan gizi karena ada program ini. Ya kemarin-kemarin kan ada, saudara, program stunting itu ada gitu loh. Berarti dia sudah mengada-ada ini. Saya melihat mengada-ada. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian anak-anak kita mengalami kurang gizi. Hitungannya, perkiraannya hampir 1/4 atau 25% anak-anak kita mengalami kekurangan gizi rata-rata. Ini sangat memprihatinkan, ujar Prabowo. Lebih jauh, ya kan, lebih jauh ketua umum Partai Gerindra ini, ya kan, lebih jauh Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa ada 70, lah ini saudara, ini bohong atau tidak ini, sepertinya dilihat ya. Dia mengatakan bahwa ada 75 negara sejauh ini sudah menetapkan program makan gratis kepada anak-anak sekolah. 76 negara. Ya kan, benar atau enggak ya dikoreksi aja. Jadi sementara itu lanjut Prabowo, ada 5 atau 6 negara yang sedang mempersiapkan atau menjalankan program seperti ini ya, program tersebut sedang menjalankan. Jadi kalau kita nanti Oktober melaksanakan, kita mungkin bisa menjadi negara ke-7 di luar yang 76 tadi. Bual atau enggak, ini kayaknya membual, saudara. Ya kan, ini sangat penting dengan memberi makan untuk anak-anak, mereka jelas akan lebih sehat, ya kan, jelas akan meningkatkan kemampuan belajar mereka. Ya kan, itu adalah yakin Prabowo, saudara. Ini kata-kata Prabowo ya, sedang membual, kita dengerin aja. Jadi diketahui ya, program gratis makan siang merupakan salah satu janji dari pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka jika menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya. Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran yaitu adalah Hasyim Joyo Hadikusumo. Inilah pencetus ide pertama yang bernama adalah Hasyim Joyo Hadikusumo. Menyebut biaya program makan siang gratis untuk anak-anak akan mencapai 450 triliun per tahun
450 triliun per tahun, berarti satu hari ada 1,23 triliun. Setiap hari, saudara, dia akan negara Indonesia akan mengeluarkan uang 1,23 triliun. Hasim juga memastikan bahwa dana program makan siang gratis tidak akan mengambil dana dari anggaran program bantuan sosial, katanya. Ya kan katanya tidak mengambil program bansos, saudara. Bansos katanya ada sendiri. Jadi menurut Hasim, dana program makan siang gratis akan menggunakan anggaran baru. Mantap ya, anggaran baru, saudara. Ya karena dia siap-siap aja, siap-siap mengkorupsi, saudara. Jadi menurut Hasim, dana program makan siang gratis akan menggunakan anggaran baru. Saya bisa katakan karena saya ikut pakar, ya kan? Di sini saya ulang nih. Saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar. Dana ada dan bakal ada. Dan ini bukan dari anggaran bansos. Aliran bansos yang 500 triliun ini bansos ini kita ini butuh dana adalah 500 triliun, saudara, ternyata. Itu setiap tahun. Yang 500 triliun tahun depan itu tetap bansos. Kita tidak akan ambil uang bansos itu, yaitu kata si Hasim ya. Ini, saudara, ini berdua ini kompak ya. Ya, kita lihat aja, saudara. Kita lihat aja. Ya kan, bagaimana ini ya. Saya bilang ini 1,23 triliun ini. Duit dari nenek moyang kita nggak tahu ya. Nenek moyang kita kan pelaut, jadi luar biasa gagah perkasa. Ya kan, sekarang kita ingin mendengar dari saudara saya ini ada Pak Sutawijoyo. Shalom Pak Sutawijoyo, selamat malam, semoga sehat selalu dan salam Pancasila. Silakan Pak Suto.